Balik lagi di segmen 4 masih bersama saya Usman Nur Rafid, salah satu mentor andalan di sekolah kepribadian. Nah, pada segmen 4 ini kita akan membahas mengenai dekadensi moral pada remaja. Wah, kayak asing tuh dekadensi. Apa sih kira-kira dekadensi itu? Nah, jadi teman-teman, dekadensi itu berasal dari kata dekaden yang artinya sebuah kemunduran, sebuah keadaan merosot suatu moral atau akhlak. Dengan kata lain, dekadensi moral ini merupakan bentuk perubahan sosial atau suatu kondisi moral yang jatuh jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Kondisi merosot, kemunduran yang sementara ataupun kemerosotan yang berlangsung secara terus-menerus, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, di mana kemunduran ini sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan sebelumnya. Belakangan ini, berbagai macam kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Tadi sudah saya katakan juga di awal, budaya dari luar yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia masuk tanpa adanya pemfilteran atau penyaringan yang detail atau yang rinci gitu, penyaringan yang tegas, sehingga budaya masuk yang luar itu tadi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi moral atau perilaku masyarakat remaja pada khususnya. Pengaruh dekadensi ini tak jarang selalu mengarah ke hal-hal yang negatif atau hal yang tidak baik. Setiap harinya mereka remaja-remaja masa kini selalu terkontaminasi oleh berbagai tayangan yang kurang meneliti di televisi maupun di media internet. Nah, di sini perlunya pengawasan dan bimbingan yang tak luput dari orang tua, sehingga mereka yang tanpa bimbingan atau tanpa monitori yang ketat, mereka akan lebih asyik mengakses informasi di televisi maupun internet yang harusnya menjadi sebuah perhatian nih. Bahkan yang lebih parah lagi, karena itu tidak mengetahui budaya daerah mereka sendiri. Nah, itu sudah miris ya teman-teman, dan ironis tentunya. Dimana zaman sekarang yang serba cepat, canggih, dan akses internet, tentunya kita bisa terkoneksi dari orang-orang yang di segala penjuru dunia. Dengan mudahnya kita bisa langsung pencet fitur-fitur yang sudah tersedia gitu di berbagai macam platform media sosial. Alhasil nanti kita bisa terpengaruh oleh budaya-budaya dari mereka yang mana kalau tidak kita saring betul-betul lalu benar-benar akan merusak moral yang sudah dibentuk oleh tatanan lingkungan masyarakat. Contoh dekadensi moral di masyarakat yang pertama itu pergaulan bebas. Perkembangan teknologi yang canggih itu tadi dari hari ke hari menjadi wadah yang empuk bagi remaja dalam mengakses berbagai hal yang sifatnya itu bebas atau uncontrol. Suatu informasi tabu hanya untuk pribadi dan terbatas pada kelompok tertentu, kini malah mudah diakses menjadi ajang konsumsi publik. Seperti halnya mungkin situs-situs pornografi yang mudah diakses oleh para pengguna internet. Dekadensi moral akibat penggunaan internet adalah seks bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah interpretasi makna cinta. Kalau cinta ya harus berani gitu melakukan hubungan seksual. Kalau tidak berani, tidak menunjukkan makna cinta. Nah, itu adalah hal yang salah gitu ya. Dalam hubungan lawan jenis, membangun hubungan lawan jenis. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya, tayangan televisi yang tidak meneliti, serta mudahnya untuk mengakses konten video porno di internet. Selain seks bebas, peredaran tempat hiburan malam di kota-kota besar juga menjadi ajang penjerumusan dekadensi moral remaja yang harus kita hadapi remaja di zaman sekarang ini. Contoh yang kedua itu pencabulan dan pemerkosaan. Nah, ini miris juga ya teman-teman. Selain seks bebas, dekadensi moral seperti pencabulan dan pemerkosaan saat ini juga sering terjadi. Berbagai sumber mengutip bahwa banyak sekali anak-anak remaja yang menjadi korban pencabulan atau pemerkosaan, yang bahkan ironinya itu datangnya di lingkungan terdekat kita gitu. Ada yang mungkin orang tuanya sendiri, saudara atau kerabatnya, atau teman dekatnya, orang tua diri, dan masih banyak lagi teman-teman, atau bahkan guru di sekolah. Modus terjadinya jenis dekadensi moral ini disebabkan oleh banyak faktor. Dulunya adalah faktor pemaksaan video porno yang ditonton tadi,
perkenalan hubungan, dan buju rayu. Peningkatan kasus dekadensi moral seperti pencabulan atau pemerkosaan ini harusnya menjadi perhatian yang serius juga oleh pemerintah, lembaga hukum, dan seluruh lapisan masyarakat. Pencegahan kejadian tersebut harus digalakkan sejak dini, mulai dari meningkatkan kesadaran diri serta pengawasan dari berbagai pihak, baik dari keluarga terdekat kita, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan masyarakat. Kemudian faktor penyebabnya juga dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kemiskinan yang dialami dapat meningkatkan stres seorang sehingga bentuk pelampiasannya adalah hal-hal yang tidak wajar. Yang ketiga adalah tawuran. Kegiatan ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Perkara yang melibatkan konflik fisik tersebut biasanya hanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebenarnya hanya permasalahan kecil, tapi dibesar-besarkan itu juga menjadi faktor kenapa tawuran ini sering terjadi gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa mengakibatkan hal yang besar gitu, sehingga bentrokan pun bisa terjadi. Perkara remeh inilah yang menjadi faktor penyulut api di antara para pelajar tentunya juga. Ketika tawuran, mereka tidak lagi menggunakan akal sehat, bahkan menganggap tawuran menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak lagi memperdulikan akibat dari perilaku tawuran itu sendiri, baik bagi mereka diri sendiri, keluarga, sekolah, bahkan keadaan sosial mereka. Nah, itu tadi merupakan contoh dekadensi moral di masyarakat. Lebih spesifiknya lagi kita akan bahas di segmen 5, karena segmen 5 ini adalah segmen terakhir nanti. Jadi jangan lewatkan dan terus tonton video-video sekolah kepribadian di tema-tema atau khusus yang lainnya. Sampai jumpa di segmen 5.